Selamat siang anak-anak ibu, apa kabar semua? Tetap semangat belajar? Mari semangat belajar. Apakah anak-anak kami sudah menyelesaikan tugas-tugas online-nya? Apa sudah mengumpul tugas semua? Bagaimana? Apa kesulitan-kesulitan kalian selama pembelajaran online? Nah, ibu harap kita dapat beradaptasi, kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ini supaya kita tetap memperoleh ilmu pengetahuan. Anak-anak ibu yang baik, pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai sendi dan otot. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai kelainan dan gangguan pada alat gerak, dan kita juga belajar mengenai gerak pada hewan-hewan. Nah, sekarang ibu akan mulai dengan kelainan dan gangguan pada sistem alat gerak kita. Yang pertama, kelainan dan gangguan itu yang pertama akibat kecelakaan. Akibat kecelakaan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu patah tulang. Ya. Patah tulang ini ada patah tulang terbuka namanya fraktura, ada patah tulang tertutup namanya fisura, dan ada yang dikatakan dengan tulang retak. Ya. Ada yang dikatakan dengan tulang retak. Ini adalah macam-macam kelainan akibat daripada kecelakaan. Nah, bagaimanakah itu patah tulang terbuka? Yaitu tulang yang patah keluar menembus otot dan kulit sehingga kelihatan mencuat ya. Kalau patah tulang tertutup, patahnya itu tulang itu ada tetap di dalam tulang otot dan kulit. Itulah patah tulang. Nah, yang berikut adalah akibat daripada kekurangan gizi atau kekurangan vitamin. Misalnya, apakah itu kekurangan gizi adalah osteoporosis yang kita sering dengar dikatakan untuk orang tua. Osteoporosis itu adalah keropos tulang karena kurangnya kalsium dan fosfat di dalam tulang. Itulah osteoporosis akibat daripada kekurangan gizi. Selain itu, apalagi akibat kekurangan gizi ada, yaitu kaki O dan kaki X itu termasuk karena kekurangan vitamin D. Pada waktu perbentukan tulang, dia itu kalau kaki O itu betisnya itu melengkung, melingkar, sedangkan kalau kaki X itu lututnya itu bertemu di tengah. Itulah kaki O dan kaki X ini. Ada dua versi ini, ada yang mengatakan inilah karena kekurangan vitamin D, tapi ada juga yang mengatakan inilah karena kekurangan vitamin atau karena keturunan. Nah, selain tadi apa yang kita sebut dengan osteoporosis kaki O dan kaki X, ada juga yang disebut dengan rickettsia. Nah, rickettsia ini juga termasuk karena kekurangan vitamin, di mana penyerapan kalsium dan fosfor itu tidak maksimal sehingga tulang itu berbentuk tidak sempurna. Ya, ini termasuk rickettsia. Salah satu juga akibat kekurangan penyerapan kalsium dan fosfor, dan juga tentunya bisa juga disebabkan oleh kekurangan vitamin D atau sinar ultraviolet dari matahari. Ini adalah kekurangan atau gangguan-gangguan karena kekurangan vitamin. Nah, yang berikut kelainan dan gangguan pada tulang itu adalah yang ketiga, itu akibat kebiasaan duduk yang salah. Akibat kebiasaan duduk yang salah ada 3. Saya singkat dengan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Saya singkat dengan SKL. Ya, LKS. Saya singkat dengan LKS. Lordosis, dia itu kayak tuan besar itu tulang dadanya
membusung ke depan atau tulang punggungnya terlalu bengkok ke depan, dia seperti anggar dada begini. Ini juga bisa diakibatkan karena seringnya duduk pada bangku yang pendek tapi mejanya tinggi sehingga terbiasa seperti ini. Nah, itulah yang dikatakan dengan lordosis. Yang kedua adalah kyphosis. Kakek-kakek. Dia agak membungkuk begini, tulang punggungnya terlalu bengkok ke belakang sehingga orang-orang seperti ini kelihatan bongkok. Nah, ini adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Nah, kalau siswa duduk biasanya bangkunya tinggi tetapi mejanya pendek, ini lama-lama bisa mengakibatkan kyphosis ini. Nah, yang ketiga adalah skoliosis. Skoliosis, yaitu tulang punggungnya berbentuk huruf S. Bisa begini, bisa begini. Kenapa? Karena kebiasaan duduk yang salah, menulis dengan cara yang salah begini. Nah, bukunya di sini tapi dia menulis begini. Ini lama-lama bisa mengakibatkan skoliosis. Itu adalah akibat dari akibat dari kebiasaan duduk yang salah. Nah, anak-anak ibu, setelah kita tadi belajar mengenai sistem gerak pada manusia, sekarang kita akan belajar sistem gerak pada hewan. Nah, bagaimanakah hewan-hewan itu bergerak? Coba dulu kita amati gambar-gambar berikut. Nah, kalau kau perhatikan gajah, gajah badannya besar kan? Coba kau perhatikan dulu. Bagaimanakah jalannya gajah? Cepatkah? Nah, coba juga kita perhatikan gambar jerapah. Jerapah itu badannya tinggi, besar. Bagaimana jalannya? Apakah lincah? Nah, kita perhatikan juga kerbau. Kerbau yang badannya besar. Kita bandingkan dengan kuda. Kuda itu memang badannya besar, tapi kuda bisa lari dengan kencang. Kita bandingkan juga dengan kijang. Kijang itu badannya tidak terlalu besar, tapi kakinya lincah dan dia bisa seperti silat meloncat, ya, seperti silat dia meloncat. Nah, kita bandingkan juga dengan hewan-hewan air. Bagaimanakah hewan-hewan air? Bagaimanakah hewan-hewan di udara itu bergerak? Nah, kita lihat satu persatu. Hewan-hewan air menyesuaikan diri dengan supaya dia bisa bergerak melawan arus air, yaitu salah satu yang paling bisa kita lihat adalah bentuk tubuhnya yang streamline, langsing. Supaya apa? Supaya dia bisa mengendalikan gerakan air. Jadi kalau badannya besar, dia susah bergerak dalam air. Apalagi lebar badannya, sangat susah dia bergerak. Maka itu dia dilengkapi dengan tubuh yang ramping, streamline. Kemudian badannya itu berlendir, licin supaya dia bisa bergerak bebas. Nah, yang lain adalah dia dilengkapi dengan sirip, ya. Ada sirip dada, ada sirip ekor. Nah, sirip ekor ini apa fungsinya? Sebagai kemudi untuk mengarahkan gerakannya kemanakah hewan-hewan air itu bergerak. Ini adalah gerakan-gerakan hewan air. Nah, sekarang kita lihat dulu gerakan-gerakan hewan darat. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimanakah hewan-hewan yang hidup di udara itu dapat bergerak dengan cepat. Kalau kita lihat misalnya burung, ya, dia bisa terbang selama berjam-jam, ratusan bahkan ribuan kilometer. Bagaimana caranya? Tentu ada yang harus dia lawan di situ. Apa yang harus dia lawan adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang membuat tubuh kita turun ke bawah. Nah, apa yang dilakukan oleh burung untuk mengimbangi adalah dia adalah memperbesar, ya, memperbesar daya angkatnya, memperbesar kekuatannya untuk mengangkat tubuhnya atau meninggikan daya angkat tubuhnya. Nah, untuk ini apa yang dipergunakannya adalah sayapnya. Makanya kalau kita lihat burung mau terbang, duluan sayapnya diangkat tinggi, dikepakkan baru dia terbang. Itu adalah salah satu cara dia untuk
mengalahkan gaya gravitasi, supaya gaya gravitasi bumi tidak lebih besar daripada gaya gesek tubuh burung di udara. Ini adalah salah satu cara burung untuk dapat bergerak. Nah, selain daripada itu, burung juga dilengkapi dengan sayap-sayapnya, di mana tulang-tulang dadanya itu berongga seperti airfoil. Kenapa? Supaya badannya ringan. Ketika dia mau terbang, itu harus dia bisa mengalahkan gaya gravitasi. Otot burung memiliki kerangka yang kuat dan otot yang kuat. Nah, hal ini menyebabkan burung dapat bergerak dengan cepat di udara. Nah, sayap burung yang memiliki bentuk yang melengkung ini akan memberikan gaya dorong yang cepat. Kenapa? Karena udara yang ada di atas burung bergerak lebih cepat daripada udara yang ada di bawah burung. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan dengan hukum Newton ketiga, di mana apabila benda pertama memberikan aksi terhadap benda kedua, maka benda kedua juga akan memberikan reaksi terhadap benda pertama. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Newton ketiga itu. Jadi dengan demikian, ketika burung itu hendak terbang, dia akan mengangkat sayapnya sehingga udara di atasnya bergerak lebih cepat, dan itu mendorong udara di bawahnya terdorong ke belakang lebih lambat, sehingga badan burung itu terdorong ke depan, memberikan aksi yang lebih besar. Nah, inilah yang dikatakan dengan sistem gerak ini, dikatakan juga dengan sistem sayapnya ini yang akan dikatakan dengan airfoil. Nah, itulah cara-cara hewan-hewan udara bergerak. Nah, yang terakhir kita lihat dulu bagaimanakah hewan-hewan darat bergerak. Tadi sudah kita katakan, kalau kita lihat gajah, kerbau, jerapah badannya besar, tetapi itu gerakannya lambat. Kenapa? Karena ototnya kurang elastis. Nah, kita bandingkan dengan harimau, kuda, kijang, di mana otot-ototnya sangat elastis, dia bisa menghalau udara, jadi sehingga gaya gesek udara itu diabaikan, dan juga bentuk kaki yang ramping dan langsing membuat dia bisa melompat lebih cepat di udara. Inilah makanya kijang, harimau, yaitu kuda, dia bisa berjalan atau melompat lebih cepat dibandingkan dengan harimau, kerbau, gajah, dan jerapah. Nah, inilah cara-cara hewan-hewan bergerak yang kita katakan dengan sistem alat gerak tadi pada hewan. Nah, anak-anak ibu, pelajaran kita mengenai sistem alat gerak hewan termasuk manusia kita cukupkan sampai di sini. Ibu harap kalian belajar dengan baik-baik, simak videonya dengan sungguh-sungguh, baca juga buku paketmu supaya kamu lebih memahami, dan coba kalian catat di dalam buku catatan kalian dengan rapi. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai alat gerak pada tumbuhan. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat siang.